DPD Golkar, Partai Demokrat dan Partai PKS Jawa Timur menyatakan diri telah membuka rumah aspirasi rakyat untuk menampung semua aspirasi masyarakat. Dengan membuka rumah aspirasi rakyat tersebut, membuktikan kalau partai politik yang hadir di tengah rakyat yang membutuhkan. Aspirasinya berkaitan dengan kebijakan publik, nantinya akan ditindaklanjuti untuk melakukan advokasi dan bersinergi dengan pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan masalah rakyat. Sebenarnya ini terlambat ya kalau kita lihat dari undang-undang parpol ya. Sebenarnya kan kalau kita lihat partai politik itu fungsinya kan salah satunya kan melakukan pendidikan politik, kemudian melakukan sosialisasi politik, kemudian melakukan komunikasi politik, lalu melakukan posisinya sebenarnya kan partai ini adalah menjembatani antara masyarakat dengan negara, dengan pemerintah. Nah, seharusnya ini dilakukan sudah jauh hari sejak partai politik itu ada. Nah, kalau sekarang baru dilakukan itu artinya partai ini sebenarnya sudah terlambat. Nah, tapi walaupun terlambat sebenarnya ya harus kita sambut positif ya. Kalau ini dilakukan terus-menerus karena memang sebenarnya fungsi partai politik kan juga harus melakukan itu. Misalnya soal pendidikan politik. Belakangan ini kan pendidikan politik itu justru bentuknya adalah hanya menyempit menjadi pendidikan kader. Sementara kalau pendidikan politik kan lebih luas. Jadi yang objek yang harus didapatkan pendidikan politik itu siapa? Ya pemilik hak konstitusional di negeri ini, yaitu pemilik suara seluruh masyarakat yang ada di negeri ini. Gitu. Partai harus bertransformasi dan responsif, bahkan harus proaktif dalam menyalurkan aspirasi rakyat. Partai politik tidak boleh bersikap reaktif semata, tetapi harus menyediakan saluran aspirasi yang konkret bagi masyarakat. Seharusnya mereka yang harus mendapatkan secara konstitusional pendidikan politik itu. Tetapi partai politik kan belakangan ini hanya sibuk untuk memikirkan konstituennya. Jadi bukan lagi pada pendidikan politik, tapi pendidikan konstituen. Gitu. Nah, dampak dari protes yang dilakukan oleh masyarakat di gerakan Agustus secara nasional ya, yang dimulai tanggal 25 Agustus yang lalu, yang kemudian sampai membesar seluruh nasional, walaupun pada akhirnya gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil ini sempat dikangkangi oleh para elit, tapi setidaknya ini memberikan penyadaran terhadap partai politik dan para elit, baik di legislatif maupun di eksekutif, bahwa posisi pemegang otoritas mandat tertinggi di Republik ini adalah rakyat, itu sebenarnya sekarang mendapatkan momentumnya. Saya kira partai politik yang kemudian sekarang mencoba mendekati publik ya dengan merangkul, mengundang, menyapa, itu ya bentuk penyadaran, ya, penyadaran dari partai politik itu bahwa sesungguhnya posisi mereka, kader mereka itu kan jelmaan dari mandat rakyat itu. Nah, ketika mandat rakyat ini tidak ingin dicabut, ya mereka harus melakukan itu. Salah satunya ya mereka hari ini si partai-partai politik sibuk bagaimana menyapa publik. Tetapi sebenarnya publik ya lihat aja kalau nanti apa yang dilakukan oleh partai politik ini hanya lip service atau hanya angin-anginan, yang sebenarnya ini hanya sesuatu yang bohong-bohongan, ya nanti masyarakat punya alasan kuat. Masyarakat sebagai pemilik suara nanti bisa menghukum partai politik yang sesungguhnya tidak betul-betul secara serius melindungi ataupun menjadi bagian dari rakyat itu sendiri gitu. Nanti ada waktunya tahun 2029 proses pemilu dilakukan, masyarakat boleh menghukumnya. Tapi bagi partai-partai politik yang serius betul-betul dia hadir sebagai bagian dari masyarakatnya, ya saya kira masyarakat juga bisa memberikan apresiasi dan kemudian memberikan penilaian yang kemudian layak untuk menjadi bagian dari proses masyarakat itu sendiri, dirinya sendiri. Kantor partai politik sebagai pusat komunikasi rakyat.
di mana masyarakat bisa menyampaikan keluh kesahnya, lalu tugas partai untuk menindaklanjuti. Maka seluruh kader partai harus lebih peka terhadap situasi dan kondisi yang saat ini terjadi. Terlebih di tengah tuntutan tinggi masyarakat kepada para wakil rakyat. Kalau saya sebagai seorang pengamat, apa yang dilakukan oleh partai politik ini terlambat sebenarnya, karena partai politik terlalu sibuk dalam dominasi oligarki dan dalam semangat hedonisme, baik elitnya di tingkat eksekutif maupun di tingkat legislatif gitu. Nah, dampak hedonisme itu yang kemudian ini dilihat oleh publik bahwa ini sudah tidak benar. Nah, makanya publik kemudian melakukan protes yang begitu serius, begitu keras terhadap mereka, terhadap para elit yang ada di negeri ini. Nah, kalaupun ini kemudian harus dijawab oleh partai politik dengan menyapa kembali pada masyarakat, seharusnya ini tidak hanya sehari dua hari, tapi ini harus terus-menerus dilakukan. Karena memang fungsi partai politik itu kan sesungguhnya adalah penyambung lidah bagi rakyat terhadap pemerintah atau pemegang otoritas kekuasaan di negeri ini. Jadi itu harus dilakukan, misalnya dengan melakukan pendidikan politik, kemudian melakukan komunikasi politik, melakukan rekrutmen politik, itu harus dilakukan. Caranya ya tidak mungkin bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang hebat, yang kuat, yang betul-betul berkhidmat pada masyarakat kalau tidak mengerti apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri.